Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wuwu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Rara Sunti. Dalam seri ke-165 ini didukung oleh para pemain Anas Sambayon sebagai Nyai Sorok, Chris Urspon sebagai Sukmo, Idris Apandi sebagai Kisrenggi, Naryo sebagai Pak Lurah, dibantu oleh Amrizal dan Untung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Senja itu, Nyai Srenggi meninggal di pangkuan suaminya dengan lidah terjulur keluar. Orang-orang kampung berduyun-duyun datang ke Sendang. Mereka menuduh Ki Srenggi sebagai pembunuh istrinya. Haji Sukmo mendengarkan kisah Nyai Sorok dengan dahi berkerut-kerut. Lalu dia mengangguk-angguk mengerti apa yang telah dialami oleh lelaki yang kini menjadi perampok di desa Teratak itu. Lalu, apa yang dilakukan oleh orang-orang kampung itu, Nek? Mereka datang beramai-ramai ke rumahnya Ki Srenggi. Ada yang ke Sendang, ada pula yang hanya menonton. Ki Srenggi tidak bisa melakukan apa-apa. Karena orang-orang yang telah marah tidak bisa lagi membendung gejolak hati yang telah membludak selama ini. Ki Srenggi memang seorang perampok ulung yang sulit dikalahkan, Sukmo. Hingga ia tak meninggalkan pekerjaan itu, Nek? Iya, kejadian di Sendang Telon itu sungguh mengerikan. Ki Srenggi membunuh istrinya. Jagat Dewa Batara. Apa pula ini? Apa pula ini? Tolong istriku. Maafkan aku apabila harus menelantarkan jenazahnya. Baik, aku akan tunjukkan kepada mereka siapa aku. Aku tidak akan membiarkan mulut mereka terlalu lancang menuduhku. Hayo, majulah kalian semua. Kalau memang kalian menuduhku membunuh istriku, bunuhlah Ki Srenggi. Aku tidak akan mundur selangkah pun. Ayo, majulah. Jangan hanya bersorak-sorak dan berteriak-teriak dari kejauhan. Tangkap aku dan bunuhlah aku. Bunuh dia. Ayo, majulah kalian semua. Bunuhlah Ki Srenggi bila memang Ki Srenggi membunuh. Tetapi lihatlah, siapa yang ada dalam pelukanku ini, ha? Lihatlah, siapa yang ada dalam pangkuanku ini. Kalian buta. Kalian hanya bisa memfitnah dan membunuh. Tangkaplah aku, tangkaplah Ki Srenggi. Bunuhlah dan cincang aku apabila memang terbukti aku bersalah.
Dengan membopong jenazah istrinya, Kisrenggi berusaha untuk melindungi dirinya. Berkali-kali senjata tajam mencercah dan mencincangnya. Namun senjata-senjata tajam itu tak mempan pada kulit tubuhnya. Seakan-akan tubuhnya kebal terhadap segala sesuatu yang dihunjamkan padanya. Tunggu! Berhenti! Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Berhenti semua! Minggir! Ayo minggir! Wah, Kisrenggi, apa yang terjadi? Orang-orangmu menuduh diriku sebagai pembunuh. Tetapi tidak cukup bukti untuk menuduh Kisrenggi sebagai pembunuh. Perhatikanlah, Ki. Siapa yang ada dalam pondonganku ini? Perhatikanlah. Kisrenggi. Nyai. Oh, kembang telon. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Apa yang terjadi, Ki? Pak Lurah, aku tidak bisa menceritakan kepadamu. Bertanyalah pada mereka yang sok menuduh dan sok memfitnah. Tanyakan sendiri pada mereka. Mengapa mereka membawa senjata tajam dan menghunus pedang untuk mengusirku, untuk membunuhku? Mereka ingin menyingkirkan aku karena aku dituduh sebagai pembunuh, Ki. Tapi ada apa dengan istrimu, Ki? Lidahnya menjulur panjang seperti itu, matanya mendelik. Pak Lurah, aku menghargaimu sebagai seorang pemimpin. Tangkaplah aku agar mereka puas. Ikatlah aku. Tetapi aku tidak rela apabila mereka menyanyiakan jenazah istriku. Aku berduka cita, Pak Lurah. Bukannya mereka tolong, tetapi mereka hendak membunuhku. Itukah tindakan manusia-manusia beradab? Aku tidak mengerti apa yang mereka inginkan. Kisrenggi, kau harus jelaskan duduk perkaranya. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa melakukan sesuatu untukmu, Ki? Sekarang tangkaplah aku, Pak Lurah. Silakan kau berpihak pada rakyatmu. Tetapi ingatlah, karena mereka telah membunuh orang yang ada dalam pelukanku ini, maka aku tidak akan menghentikan. Aku tidak akan membiarkan orang-orangmu menjadi hakim atas diriku. Tenanglah, Ki. Tenang. Kita urus baik-baik. Kita urus baik-baik. Kendalikan dirimu, Ki. Aku tidak akan membiarkan orang yang sewenang-wenang menuduhku. Aku tidak akan memaafkan orang-orangmu, Pak Lurah. Kisrenggi akan bicara tidak hanya dengan mulutku ini, tetapi aku akan bicara dengan caraku sendiri. Kisrenggi lalu berjalan diarak menuju ke depan balai desa. Orang-orang kampung mengelilinginya. Bahkan para penduduk tetangga desa pun berduyun-duyun datang ke rumah kepala desa. Kisrenggi dikelilingi orang-orang yang penuh dengan amarah. Mata mereka mendelik dan membara. Senjata mereka terhunus di tangan kanan mereka. Semuanya diam dan minggir. Kalian tidak diperkenankan main hakim sendiri. Karena hanya Dharma Diaksa dan Mufti Agung yang berhak memutuskan kesalahan Kisrenggi. Ku minta kalian semua tenang. Sarungkan senjata kalian. Ayo cepat sarungkan. Jangan ada yang membantah. Bunuh saja dia. Ayo bunuh saja dia. Ayo hajar saja dia. Tenang, tenang semuanya. Pak Lurah, aku rela menjadi korban dan tumbal untuk ketenteraman desa ini di tangan mereka. Tetapi pesanku, kebumikanlah jenazah istriku sebaik-baiknya. Dan aku bersumpah, aku akan melaksanakan tuduhan dan fitnahan mereka. Apabila mereka terbukti bersalah dan aku terbukti benar. Bunuhlah aku dan silakan, ayo. Silakan kalian menusuk dan membacokku.
Aku tidak akan mundur. Tidak, Ki Srenggi. Aku tidak akan membiarkan orang-orangku menghakimimu. Kalau kau benar, akan terbukti kebenaranmu. Tetapi kalau kau salah, aku pun hanya bisa cuci tangan saja. Ikatlah aku, Pak Lurah, dan penggalah kepalaku. Aku rela melepaskan nyawaku demi kebenaran. Dengarkan baik-baik. Aku tidak membunuh. Ki Srenggi hanya diam ketika tangan dan kakinya diikat pada sebuah tiang. Pak Lurah tidak bisa berbuat apa-apa mendengar teriakan-teriakan ngeri dari orang-orangnya yang telah haus darah. Dua orang algojo datang mendekati tiang hukuman dengan pedang yang tajam dan berkilat-kilat. Tenang! Tenang! Dengarkanlah! Demi Yang Maha Kuasa, kalau Ki Srenggi ternyata kebenarannya, maka ia tidak akan pernah mati. Seandainya mati dengan kepala terpenggal, maka darahnya akan berbau harum. Tetapi ia sendiri telah bersumpah, kalau kalian ternyata salah, maka ia akan memegang janjinya. Ia akan memegang tuduhan kalian bahwa ia akan menjadi pembunuh. Kau, Ki Srenggi, lepaskanlah segala ilmumu. Kau harus menerima hukumanmu dengan rela. Sudah kukatakan kepadamu, Pak Lurah, bahwa aku tidak bersalah. Aku tidak membunuh istriku. Hanya orang gilalah yang membunuh istri yang dicintainya, Pak Lurah. Algojo, jangan ragu-ragu menebaskan pedang kalian. Tebaskanlah dan potonglah leherku. Kalian akan menjatuhkan kepalaku ke tanah apabila aku bersalah. Demikian pula sebaliknya. Jika aku tidak bersalah, maka aku berjanji demi Khalik langit dan bumi, aku akan memenggal kepala kalian demi keadilan dan kebenaran. Orang-orang terbelalak lebar, mulut mereka pun menganga dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika Ki Srenggi benar-benar tidak mempan oleh senjata tajam. Dua tebasan pedang yang amat tajam dan mengerikan itu tak sedikit pun mampu mengoyakkan kulitnya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimana nasib Ki Srenggi selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Dan tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.